Luar biasa dahsyatnya dari pupuk ini. Semua orang menyaksikan hasil dari pupuk organik cair ini, cara pembuatannya. Sebab tahun yang dulu maupun bulan-bulan yang lalu di kampung lain atau di desa lain itu sudah membuat pupuk organik cair setara berton-ton ukurannya ya, untuk ribuan liter. Tetapi di sini kita akan membuat pupuk organik cair yang ukurannya sedikit tetapi entar hasilnya itu maksimal sahabat ya. Dan ini tujuannya adalah untuk bisa menggantikan pupuk kimia, yaitu pupuk organik cair yang cukup NPK-nya, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium sahabat ya. Nah, di sini banyak sekali yang menyaksikan cara pembuatan dari pupuk organik cair ini, maupun dari orang desa maupun orang kecamatan datang ke sini melihat cara pembuatannya ya sahabat. Dan ini dia hasil dari fermentasinya setelah 3 hari dari pupuk organik cair yang kita akan buat sekarang. Dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk semua jenis tanaman, sehingga tanaman padi kita itu akan tumbuh 10 kali lebih cepat sahabat ya. Nah sahabat, untuk dosisnya itu sangat irit dari pupuk ini. Cukup sahabat menggunakan 1 liter lebih dari pupuk organik cair ini untuk hektaran lahar. Itu sahabat ya. Nah sahabat, untuk pupuk organik cair ini itu hasilnya itu akan maksimal ketika kita campurkan dengan bahan lainnya. Nah pertama, ini adalah bahan yang kita gunakan, yaitu kotoran domba sebanyak 3 kilo sahabat ya. Itu bahan yang pertama. Dan bahan yang kedua, di sini kita menggunakan bonggol pisang sebanyak 1 kilo atau 3 kilogram sahabat ya. Nah setelah itu bahan yang ketiga, susu kadaluarsa sebanyak 250 gram atau sampai 1 kilo. Nah susu kadaluarsa ini adalah tinggi akan unsur hara kalsium sahabat ya, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu unsur hara yang ketika pembungaan dan pembuahan itu sangat dibutuhkan tanaman. Nah di sini untuk bahan seterusnya yaitu abu vulkanik sahabat ya, sebanyak kurang lebih 250 gram atau 0,2 gram. Kalau sahabat nggak ada abu vulkanik, bisa menggantikannya memakai daun kelor. Nah bahan seterusnya di sini yaitu natrium ya, atau bisa diganti memakai tepung ikan maupun bisa diganti memakai garam. Setelah ini sahabat, kita tambahkan lagi bahan seterusnya, yaitu di sini ada susu ya, ada telur maksud saya. Telur sebanyak kurang lebih 4 biji atau 250 gram. Lebih bagusnya itu sahabat kita gunakan telur yang sudah busuk, sehingga ntar hasilnya itu akan bagus. Nah setelah ini, agar hasilnya maksimal, baru kita pisahkan dari bahan ini. Nah kita masukkan dari air panas sebanyak kurang lebih 5 liter air panas. Tujuannya untuk membunuh patogen jahat maupun jamur jahat yang ada pada kotoran domba tersebut. Itu tujuannya yang pertama sahabat ya. Dan tujuan yang kedua, biar itu bahan ini cepat tercampur rata dari bahan-bahan pertama, karena bahan ini akan dibuat 2 kali pembuatan. Ini bahan yang pertama yang kita buat, dan sekarang bahan yang kedua. Nah bahan yang kedua ini adalah bahan yang akan dipisah cara pembuatannya. Nah setelah ini kita masukkan air dingin sedikit aja dan kita sisakan. Setelah kita sisakan, tujuannya untuk mencampurkan dengan bahan lainnya. Nah oke sahabat, di sini untuk bahan yang pertama itu tadi, yaitu kita memasukkan dari ini ya, bahan pertama yaitu multi enzim sahabat ya. Multi enzim, kalau sahabat nggak ada multi enzim, bisa menggantikannya memakai kulit nanas sebanyak 3 kilo. Ini multi enzimnya bahan yang padat, dari itu kita akan campur adukan merata dulu. Nah multi enzim ini sangat dahsyat sekali, sehingga mempercepat dekomposer dari bahan tersebut. Setelah itu di sini kita memasukkan air lerih sebanyak kurang lebih 1 liter ya sahabat. Air lerih atau air kelapa sebanyak 2 liter. Baru kita campurkan lagi bahan-bahan ini. Itu caranya sahabat ya, biar hasilnya maksimal. Nah setelah ini sahabat, baru kita masukkan molase. Molase yang kita gunakan itu untuk dosis ukurannya ini sebenarnya 1 liter sahabat ya. Nah molase ini
bisa digantikan memakai gula merah atau gula putih sebanyak 250 gram. Nah, setelah kita masukkan molase ini, baru kita campur adukan seperti ini biar hasilnya itu maksimal, sahabat ya. Nah, pupuk organik cair inilah pupuk yang kinerja ini sangat bagus untuk tanaman. Nah, setelah itu sahabat, baru di sini kita memasukkan dari mikroorganisme yang sudah dibuat dari Tris, yaitu mikroorganisme namanya MP1 yang kekuatannya itu 10 kali lipat dari I4. Tetapi kalau sahabat nggak ada I4, sahabat bisa menggantikannya memakai kalau nggak ada MP1, sahabat bisa menggantikannya menggunakan I4, sahabat, begitu ya. Nah, kita campur adukan seperti ini, sahabat. Nah, setelah mikroorganisme dari bahan yang kedua ini, sahabat, baru untuk bahan ini kita tambahkan air dingin, sahabat ya, karena tadi kita menggunakan air panas dulu untuk menghancurkan patogen jahat itu. Nah, kita sisakan sedikit seperti ini biar ada ruangnya, ntar baru kita masukkan dari mikroorganisme bersama ekoenzim bersama juga gula merah dan juga MP1-nya, atau sahabat bisa gunakan I4, sahabat di sini ya. Nah, pastikan tercampur rata ketika memasukkan, jangan sampai ada sisanya, sahabat ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini, baru kita masukkan semuanya dari bahan tersebut. Nah, sahabat, pupuk organik cair ini ntar kita lakukan fermentasi selama kurang lebih 1 bulan. Setelah satu bulan, sahabat ya, atau lebih, itu lebih bagus. Dan baru kita ambil dari bahan ini, kurang lebih itu, sahabat ya, untuk sistem kocor, sahabat gunakan 2 liter dari bahan ini dan dicampurkan ke air sebanyak 200 liter, sahabat. Itu sangat irit sekali, sahabat ya. Nah, untuk sistem spray, sahabat bisa menggunakan 1,5 liter atau 1 liter dan dicampurkan lagi bersama air sebanyak 200 liter, sahabat ya. Nah, setelah itu sahabat bisa gunakan air yang 200 liter itu untuk penyepraian untuk semua jenis tanaman, untuk tanaman padi, tanaman cabai, dan tanaman alpukat, sehingga bisa mengeluarkan bunga dan buah secara cepat, dan di fase vegetatif itu bisa merangsang batangnya sehingga cepat tumbuh 10 kali lipat. Nah, jangan lupa sahabat ditutup rapat, tujuannya agar mikroorganisme jahat atau patogen jahat itu tidak masuk ke dalam, ditutup rapat. Dan yang kedua itu tujuannya agar pupuk organik cair ini cepat matang, sahabat ya. Nah, itu dia sahabat, silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing ya, semoga bermanfaat.